Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dari kelompok 7 Indralaya dengan saya Alifa Samartul Kolbi dan rekan saya Rika Amelia dan saya Rani Atika Sehari. Di sini kami akan menampilkan video mengenai gen, genom, dan kromosom. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan gen pada makhluk hidup. Teori. Setiap organisme hidup memiliki materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa sifat dari induk ke keturunannya. Materi genetik ini terdiri dari DNA, gen, genom, dan kromosom. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. Gen berfungsi sebagai materi hereditas, penentu suatu sifat, penyimpan informasi, dan penyimpan memori sejati. Genom adalah kumpulan semua gen yang terdapat dalam kromosom dan termasuk daerah antar gen. Kromosom merupakan struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Kromosom memiliki berbagai bentuk berdasarkan letak sentromernya, yaitu metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Di sini, kami menggunakan sampel yaitu DNA, gen, kromosom, dan genom yang kami buat dalam satu gambar. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai gen, genom, dan kromosom. Kedua, gambarkanlah posisi DNA, gen, genom, dan kromosom dalam satu gambar. Yang ketiga, buatlah PPT semenarik mungkin untuk membantu penjelasan. Yang keempat, rekamlah penjelasan tersebut. Yang kelima, edit rekaman video tersebut semenarik mungkin. Proses menggambar DNA, gen, genom, dan kromosom dalam satu gambar. Setiap organisme hidup memiliki materi genetik, di mana materi genetik ini berfungsi sebagai pembawa sifat dari induk ke keturunannya. Materi genetik ini terdapat di dalam sel. Pada sel tersebut, memiliki inti sel atau nukleus yang di dalamnya berisi kumpulan kromosom. Kumpulan-kumpulan kromosom ini disebut dengan genom. Kromosom terdiri dari struktur padat yaitu protein dan DNA. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Karena kromosom terdiri dari protein dan DNA, di mana setiap DNA ini di dalamnya terdapat gen, oleh karena itu, sudah sangat jelas sekali bahwasannya DNA, gen, genom, dan kromosom memiliki keterkaitan satu sama lain. Fungsi DNA, gen, genom, dan kromosom. Yang pertama, fungsi DNA. DNA sebagai pembawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. DNA juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas hidup secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, fungsi gen. Gen berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi dan juga mengontrol dan mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Kemudian genom. Genom adalah gugus atau himpunan gen lengkap dari suatu organisme. Maka dari itu, genom berfungsi untuk mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Yang terakhir yaitu fungsi dari kromosom, yaitu untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama dalam setiap pembelahan sel, dan juga untuk menjaga integrasi dan ketetapan replika genom pada setiap siklus sel. Kesimpulan, setiap organisme hidup memiliki materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa sifat dari induk ke keturunannya. Materi genetik ini terdiri dari DNA, gen, genom, dan kromosom. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik untuk menyintesis protein. Genom adalah kumpulan semua gen yang terdapat dalam kromosom dan termasuk daerah antar gen. Kromosom merupakan struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Dengan demikian, DNA, gen,
genom, dan kromosom memiliki hubungan satu sama lain.